dipersembahkan oleh Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Baik, kita kembali lagi ke kontroversi pemirsa. Sebelum lanjut, aus minum dulu ya. Minum mineral. Baik, kalau tadi dari masing-masing narasumber sudah memberikan skor, ternyata juga ada sebuah lembaga yang juga melakukan atau merangkum bagaimana respons netizen di sosial media terkait dengan debat perdana kemarin. Coba kita tampilkan data dari Cakra Data, bagaimana sentimen dari warganet terhadap hasil debat kemarin. Yang pertama dari Anies Baswedan, dari segi total percakapan ternyata mengalami kenaikan. Dari periode yang biru itu adalah periode 10 sampai 11 Desember. Ternyata ketika hari debat dan sehari setelah debat, percakapan tentang Anies Baswedan itu naik, kemudian Pak Prabowo juga naik. Nah, sementara yang mengalami penurunan adalah percakapan tentang Mas Ganjar. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah jumlah engagement. Jumlah engagement dari 3 capres ini pada saat periode yang biru itu sebelum debat dan yang orange itu adalah setelah debat, untuk capres Anies dan Prabowo juga mengalami kenaikan, sementara yang mengalami penurunan Mas Ganjar. Kita lihat lagi indikator berikutnya, yaitu adalah analisis sentimen. Analisis sentimen menurut rangkuman dari beberapa sosial media, warganet mengatakan untuk Pak Anies sentimen positifnya 62%, negatifnya 7%, kemudian yang abu-abu itu netral ya 30%. Pak Prabowo sentimen positifnya 41%, negatifnya 26%, sementara yang netral 33%, sementara untuk Pak Ganjar itu 57% yang positif, 6% yang negatif, dan 38% netral. Jadi untuk yang positif di sini paling tinggi adalah Capres 01, sementara yang negatif itu paling tinggi adalah di Capres 02. Kita lihat apa sih sentimen yang negatif untuk masing-masing capres. Kalau Anies Baswedan, yang paling negatif itu adalah soal klaim Anies terhadap penurunan demokrasi, itu dianggap paling negatif secara sentimen. Kemudian positioning Anies terhadap IKN, dan juga warganet meragukan Anies mampu mengeksekusi semua programnya. Coba sekarang kita lihat sentimen negatif terhadap Capres 02 Prabowo Subianto apa saja. Yang paling tinggi adalah sentimen negatifnya soal pelanggaran HAM masa lalu, kemudian soal emosi Pak Prabowo, dan juga soal polemik putusan MK. Berikutnya sentimen negatif soal Capres 03 Ganjar Pranowo, yaitu adalah isu kekurangan pupuk yang paling tinggi, kemudian positioning Ganjar justru dinilai abu-abu, Ganjar dinilai minim dukungan materi dan data, ada juga yang menyebut Ganjar main aman. Bang Masinton, komentarnya dulu untuk sentimen negatif Ganjar, dan ternyata dari total percakapan serta jumlah engagement, Mas Ganjar agak turun. Ya, kalau dari sisi sosial media ya, pendukung Pak Ganjar ini kan bukan pemain sosial media gitu. Jadi kalau dia terlihat kecil di sosial media, ya pasti lebih kecil. Karena tidak semasif umpama 02 atau 01 dalam memelihara buzzer-buzzer begitu ya. Nah jadi ya itu sangat berpengaruh. Itu kita sebagai sebuah fakta real dalam sosial media, kita nggak bisa pungkiri. Itu kan. Ya. Nah jadi kalau tadi ya tapi Pak Mas itu benar nggak sih Mas Ganjar agak main aman? Karena kalau terlalu menyerang masih berada dalam bagian pemerintahan. Benarkah jadi agak main aman? Pak Ganjar tidak dalam posisi main aman.
beliau tetap objektif dalam menempatkan posisinya. Mana yang harus beliau kritik, sampaikan, gitu loh ya. Beliau nggak mau terkesan, ini kan debat ya, yang disampaikan itu adalah gagasan, pemikiran. Beliau konsisten di situ. Jadi bukan mau cari aman atau apa. Nah dalam banyak hal beliau tanyakan persoalan tentang etik, pelanggaran etik di MK, kemudian tentang pelanggaran HAM. Itu ditanyakan dan itu tidak bertendensi. Meskipun disebut Pak Prabowo tendensius. Iya, karena begini nih, kalau kita lihat ya, kalau ditanya ini pelanggaran HAM, ya kesannya ingin memojokkan seseorang. Tidak, ini adalah tanggung jawab negara yang sampai saat ini belum selesai. Gitu Dan loh. bukan isu 5 tahunan sekali? Dan itu bukan isu 5 tahunan sekali. Dia menjadi naik trending ketika pembahasan HAM. Sebenarnya posisi pembahasan HAM, persoalan demokrasi, pemerintahan, pemberantasan korupsi, sebenarnya ini kadarnya sama ini semua. Tapi kenapa ketika persoalan HAM menjadi satu persoalan dianggap tendensi, ya karena ada yang diduga ya selama ini kok ya setiap pemilu 5 tahun. Ya karena apa? Kontestannya yang selama ini ya sudah diberikan ya bapak itu lagi ya muncul gitu loh. Kalau itu nggak muncul, saya rasa kalau kontestannya bukan yang bapak itu lagi, persoalan pembahasan HAM tidak akan sesensitif ini gitu loh. Tidak dianggap tendensius. Gitu loh, karena ada yang diduga di situ ya, ada terlibat dalam persoalan kejahatan penghilangan paksa ya. Di masa lalu, maka ya bapak ini lagi, ya maka dia menjadi isu. Tapi ada respons dari Pak Prabowo. Pak Prabowo merespons Ganjar dengan bilang, tanyakan dong ke cawapres Anda, ada Menko Polhukam Mahfud MD di situ. Nah, loh, iya. Kang Asep Saya bentar ya. enggak? Kang Asep, apakah ini tanggung jawab Menko Mahfud untuk menyelesaikan persoalan karena mereka nggak paham. Semua ngomong HAM, mereka nggak belajar. Ada undang pengadilan HAM, ya ada undang-undang HAM. Mereka nggak paham kalau penyelesaian HAM itu dari mulai Komnas HAM sebagai penyidiknya adalah Kejaksaan Agung, ya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai sekarang juga tidak pernah terbentuk hakim HAM-nya, ya. Jadi dia ngomong-ngomong itu juga mereka, maaf saya tidak bermaksud membela 02 ya, HAM juga tidak. Apakah itu udah ancaman hukumannya udah daluarsa? Mereka nggak paham juga. Itu tanggung jawab komando. Kalau HAM kan nggak ada daluarsanya. Makanya bukan daluarsa itunya penuntutannya, tapi ancaman hukumannya yang di KUHP itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kejahatan memang mundur aja boleh yang ad hoc. Pengadilan Yang HAM. tidak pernah bisa ngebedakan tadi pengadilan ad hoc dan pengadilan HAM. Dia lihat waktunya. Nah itu retroaktifnya nggak berlaku untuk ad hoc. Nah itu yang tidak pernah dipersoalkan. Tapi sampai sekarang ngomong HAM lagi, kembali bapak itu lagi. Harusnya Pak Maman, orang hukumnya jelaskan biar terang semua. Jadi jangan dibawa opini-opini yang menyesatkan, yang tidak kembali ke ajas legalitas. Clear sama itu kan. Tapi sekarang penyelesaiannya. Jadi Bapak Mahfud, saya tidak maksud menyerang 03 ya. Ya kan clearkan semuanya. Kalau memang nggak ada ajas praduga bersalah, harus dengan putusan. Kalau sekarang malah lebih parah lagi. Jadi benar nggak ini bagian dari tanggung jawab Menko Polhukam? Ya, Kan sudah karena ada rekomendasi politik, dari DPR. Hukum di situ kan. Betul, ada bagian tanggung jawab cawapres. Satu bagian dari 03, bagian apa Mahfud. Panggil Kejaksaan, panggil Komnas HAM. Mau diapain ini? Maju-maju kita putusan. Kalau enggak, udah jangan ngomong lagi ituan gitu. Kan kita jadi ngomongin gituan kayak Pak RT debat. Ya, kemarin itu sudah ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bukannya itu sekarang konsentrasinya yang 02 nih. Gitu Pak Prabowo, clearkan dulu. Memang kalau terlibat buktikan, kalau enggak juga nyatakan dia tidak ada. Karena itu tanggung jawab komanda. Kenapa Bang Maman? Itu harusnya saya coba respon ya. Kalau sepengetahuan saya mungkin udah ratusan kali dijawab nih mengenai isu HAM. Satu itu, yang kedua, Mbak, kita kan bukan hidup dalam ruang hampa. Makanya tadi ada bahasa Pak Prabowo yang mungkin menyebutkan kita bukan lagi anak kecil. Come on. Gini loh, pertanyaan itu terhadap Pak Prabowo sebetulnya kan itu mau mencoba mentendensikan dan menyerempetkan itu kepada Pak Prabowo. Ini kan kita sama-sama pemain lapangan, Bos. Jadi nggak ada, ini semua ruang politik kok. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada si A atau si B itu pasti punya maksud. Nah ini yang tadi saya bilang selalu kembali lagi nggak ada sebenarnya. Kalau mau nanya hari ini, setiap minggu ada kok aksi Kamisan di depan Istana Negara. Pertanyaan saya, siapa hari ini politisi di Republik Indonesia yang konsisten dan serius mendampingi para mereka-mereka yang ikut aksi Kamisan? Kalau kita mau bicara isu HAM, nggak ada. Yang kedua, Mbak, saya ini bagian dari Sivitas Akademika Trisakti, Mbak. Sampai hari ini,
Saya ikut terlibat itu mengurusi semua urusan itu. Tapi sampai hari ini kita masih konsisten kok. Kalau serendah-rendahnya perjuangan kita, yuk minimal kita perhatikan keluarga korban. Oke. Tapi itu yang tadi saya bilang, poinnya saya nggak mau masuk ke dalam, sebetulnya saya nggak mau lagi nih masuk dalam perdebatan ini. Gitu ya. Tapi bagi saya, konsisten aja. Oke. Jadi ini ruang politik yang kita paham kok semua akan selalu dipersepsikan kepada Pak Prabowo. Ya bagi saya, kita sebagai pendukung Pak Prabowo ini adalah bagian dari konsekuensi logis yang harus diterima. Benarkah ini hanya sekedar pertanyaan politis dan tendensius hanya untuk demi kepentingan menjatuhkan lawan di debat, Mbak Bibip, kalau menurut Anda soal isu HAM? Ya, persoalannya adalah kalau mendampingi, siapa politisi yang mendampingi secara setia aksi Kamisan misalnya memang tidak ada, bahkan dari dua capres lainnya. Tapi masalahnya adalah Pak Prabowo itu memang rekam jejaknya menunjukkan bahwa bahkan dia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Enggak. Jadi, sorry Mbak, mohon maaf. Loh, itu udah jelas sekali loh itu. Sebelum Mbak berlanjut, biar nggak terjadi mispersepsi, pemberhentiannya tidak secara tidak hormat. Tapi diberhentikan ya? Diberhentikan dengan hormat. Presiden. Oke, Itu baik. dulu ya. Jadi enggak, saya cuma mau meluruskan itu aja. Tapi kan intinya kan Itu aja. artinya ada rekam Iya, iya. jejak yang juga memang harus diangkat dalam sebuah acara debat seperti itu. Karena kita bicara debat itu kan tidak hanya mempersoalkan, maksudnya untuk melihat calon presiden baik yang mana, bukan hanya programnya. Baik. Yang tidak bisa dibohongi adalah rekam jejak. Jadi bahwa itu perlu diangkat oleh para capres yang lain, Baik. Itu menurut saya suatu langkah yang bagus untuk para pemilih untuk melihat siapa yang rekam jejaknya dalam konteks hak asasi manusia itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Baik, oke, kita pindah isu ya. Kita Dan pindah isu. kalau saya tambah lagi ya, justru hari ini kita tertantang loh pada saat Pak Prabowo jadi presiden, Jadi akan kita membuktikan kayak isu bahwa memang HAM itu proses ya. penegakan HAM itu akan Bahkan terjadi. nggak masuk visi misi loh, penegakan HAM berat. Nah, saya tunjukkan nih Mbak. Penegakan HAM berat. Nah ini yang tadi saya bilang, please do not talk before baca. Jadi jangan dulu bicara sebelum baca. Visi misi penegakan HAM itu masuk dalam poin nomor 1. Dalam 8. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa Penuntasan. lalu. Penegakan. Saya udah baca soalnya dan udah Mbak, diskusi hari Sabtu yang lalu. susah dong kalau kita mau masukkan, kita bicara in general. Nah itu In maksud saya. general, penegakan HAM itu sudah mencakup. Itu beda soalnya. Mbak, sama Kalau kayak penegakan HAM misalnya- saya juga bisa bilang Nih, penegakan misalnya, HAM. oke ya, saya bilang Mbak, secara fisik seperti ini. Tapi kalau kita mau detailkan, bisa lebih jauh lagi. Masalahnya Tapi yang in dua bisa general, sedetail itu. sebenarnya- In general, komitmen Bapak Prabowo terhadap Bang Iqbal dulu baru ke Bang Masinton. Bang Iqbal. Pria atas nomor 1. Kalau saya memang yuk santai aja. Kalau memang nggak melakukan, nggak bersalah, santai aja. Ngapain harus defend, ngapain harus mempertanyakan orang nanya itu. Karena memang faktanya memang rekam jejak itu ada. Makanya saya tuh, mohon maaf ya, kemarin di Selit 02 terlalu naif lah bicara patriot, siap mati. Nggak perlu jabatan, tapi tiap tahun maju, tiap periode gitu loh. Tapi nggak konsisten menurut saya gitu loh. Semua orang kita di bangsa Indonesia ini siap mati untuk negeri ini kok, bukan hanya satu orang. Dan nggak ada Prabowo, negeri ini baik-baik aja kok, nggak ada perpecahan. Warga bangsa kita ini sudah dewasa. Mana pilkada yang sampai bunuh-bunuhan? Nggak Sudah ada. dewasa cuma sayang, kerjanya malah nyinyir sama sindiran. Pilpres, mana pilpres yang Dewasa sebenarnya nyindir. pilpres yang membuat orang bentrok? Nggak ada. Kalau saya nggak pindah, nanti terjadi kerusuhan. Nggak ada itu. Bang Masinton. Iya, persoalan kayak pertanyaan HAM itu. Ketika ditanyakan ke Pak Anies umpamanya, pasti direspon biasa aja. Ditanyakan ke Pak Ganjar, biasa aja. Tapi ketika ke Bapak itu langsung, wah ini tendensius. Ya itu tadi, karena terkait tentang rekam jejak. Kita nggak bisa mengaburkan itu. Nah maka saya juga menyampaikan ke kawan-kawan aktivis, ya, ya lu bolehlah berposisi politik mendukung siapa. Mau hantu belau sekalipun lu dukung boleh. Tetapi ada fakta sejarah ya yang lu tidak boleh kaburkan itu. Gitu loh. Sebagai sebuah fakta. Masalah dukungan terserah, itu politik yes oke. Gitu loh. Tetapi nah kemudian juga dalam penyampaian kemarin itu saya lihat ya udahlah Mas Anies, Pak Anies, kita kan udah tahu sama tahu. Itu nggak boleh dalam debat. Karena debat ini adalah di hadapan rakyat. Bukan di hadapan para kontestan. Itu maka disiarkan publik. Ini Kan contoh kita ya. udah sama-sama tahu, iya. Rakyat perlu tahu gitu loh, apa yang lu tahu. Kan kira-kira Apa gitu. maksudnya tahu sama Apakah tahu? itu menjadi Iya. masalah, Mas Adi? Bagi saya begini sebenarnya Sylvia, debat itu sebenarnya adalah untuk mengulik apa yang sebenarnya menjadi cacat bawaan dari setiap capres. Jadi kalau Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan HAM masa lalu, mestinya itu dijawab secara komprehensif ya, tanpa ada denial yang berlebihan. Kan itu yang sebenarnya butuh
jawaban-jawaban yang substantif dan tuntas sebenarnya dari publik. Termasuk misalnya Anies. Anies kan disebut satu nih sebagai gubernur kata-kata. Anggaplah yang 80 triliun itu tidak inline dengan polusi yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan polisi dikaitkan dengan KTP misalnya. Itu kan adalah cacat-cacat bawaan kan yang mestinya juga harus clear. Termasuk soal apa betul Anies ada kaitannya dengan Formula E. Bagi saya dalam debat itu nggak muncul karena Pak Prabowo nggak nyerang. Ataupun misalnya tidak ada yang bertanya tentang Ganjar Pranowo, tentang EKTP ataupun kasus Wadas yang selalu itu dialamatkan kepada Ganjar Pranowo. Atau ditanya apa betul masih nonton film yang kayak gituan gitu loh, yang XS. Itu kan menarik bagi saya, karena apa? Karena saya khawatir kalau debatnya formatnya semacam ini, hal-hal yang sifatnya menjadi cacat bawaan dari setiap capres ini nggak tuntas, Normatif saling ya? nutup-nutupi, normatif, dan semuanya yang ramai berdiskusi adalah tim sukses, jubir, pasca debat, kan itu yang ramai. Dan itu tidak terjadi pada Pak Prabowo, tak terjadi pada Anies dan Pak Ganjar. Saya berharap debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang hadir adalah para calon, kemudian ada host dan moderator dan media. Nggak perlu tuh tepuk tangan ada supporter. Sampai biar ada kelihatan. begini-begini lagi. Saya nggak sampai di situ. Maksud saya apa? Ini biar kelihatan jagoannya siapa. Nggak, maksud saya biar kelihatan jagoannya. Kan ditanya, betul nggak di Jawa Tengah itu soal kasus Wadas Pak Ganjar? Kan enak dijawabnya. Pak Prabowo juga ditanya, bagaimana Pak? Apa masih ada kuburannya itu? Kan bagi saya itu sampai clear dan tuntas. Sehingga publik itu melihat dengan secara seksama pertunjukan-pertunjukan yang klimaks. Termasuk Anies sampai sekarang, sorry itu saya harus diakui, ini nih gubernur karena ayat dan mayat, itu kan luka politik yang nggak hilang dan akan selalu muncul. Kalau Anies maju lagi di event apapun, ditanya lagi. Ganjar maju lagi di event apapun, oh ini. Dan itu wajar aja. Dan itu jadi wajar. Santai Maksud aja. saya adalah ini nggak tuntas. Ini nggak tuntas. Bagi saya debat itu adalah untuk mengakhiri semua cacat bawaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan untuk debat berikutnya. Selanjutnya di segmen terakhir kita akan bahas soal jelang debat Cawapres. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.